tidak ada aktivitas. Memang tidak ada aktivitas. Sebelum jam 10 itu sudah Adu mulut antara pengusaha kafe dan petugas terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Pengusaha kafe mengaku tidak melanggar aturan karena tidak ada pengunjung di kafenya. Tunggu dulu kalau ambil kursi Pak nah. Ya. Tidak ada customer di dalam. Ini anak saya. Tunggu dulu. Tunggu dulu Pak. Alasannya ambil apa dulu? Tunggu dulu. Ki. Siapa yang satu ke sana. Satu. Siapa yang bicara di sini? Satu. Namun setelah diberikan pemahaman, petugas Kraika Kota Makassar akhirnya menyita kursi kafe sebagai bentuk pembinaan. Hal ini karena kafe masih buka hingga pukul 23 malam waktu Indonesia bagian tengah. Padahal aturan PPKM hanya memperbolehkan sampai pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dagang. Kemudian terkait dengan warkop KPK Gangai itu terjadi semacam miskomunikasi, tapi itu kan sebenarnya hal biasa pengusaha terhadap petugas. Mereka menyampaikan alibi, tapi sebenarnya kan mereka melanggar aturan yang seharusnya mereka tutup sampai jam 10, tidak kegiatan sampai jam 10 lewat itu masih terbuka. Petugas kemudian melanjutkan razia di Kota Makassar. Jika terdapat tempat usaha yang melanggar akan dilakukan pembinaan, mulai dari menyita barang-barang hingga menutup tempat usaha. Halo, selamat malam pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif bersama saya Anissa Dasuki. Pemirsa, ribuan anggota pramuka dan warga umum mengikuti vaksinasi massal di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Dosis yang tersedia dalam vaksinasi massal berjumlah 10.000 dosis vaksin. Vaksinasi massal kali ini digelar dalam rangka memperingati HUT Pramuka ke-60 yang diperuntukkan bagi anggota pramuka usia 12 hingga 18 tahun. Awalnya petugas hanya menargetkan 10.000 peserta, namun tingginya antusias anggota pramuka dan warga membengkak menjadi 15.000 peserta vaksin. Sampai dikasih tahu katanya jangan tegang, kalau misalnya tegang itu makin kita ininya sakit katanya. Enak sih, disarankan untuk seluruh masyarakat itu vaksin agar Indonesia terbebas dari COVID. Ternyata cukup banyak sampai 15.000. Nah, kami minta juga kepada pihak Dinkes untuk menyediakan vaksin untuk mereka yang memang datang secara langsung, gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang tidak tervaksin karena semangat mereka yang perlu dihargai oleh kita. Bupati menyatakan pihaknya akan bekerja sama dengan IDI dan berbagai pihak untuk menambah tenaga vaksinator sehingga target 100.000 vaksin per hari bisa tercapai. Hingga kini tercatat sudah 1 juta warga Bogor menjalani vaksinasi. Jumlah ini hampir mendekati 25% dari total warga yang harus divaksin, yaitu 4,2 juta jiwa. Pemirsa, video pesta joget saat pandemi COVID-19 di rumah dinas Bupati Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara viral di media sosial. Inilah video yang viral yang mendapatkan kecaman dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Video berdurasi panjang ini memperlihatkan puluhan orang sedang asyik bergoyang di depan istana daerah yang merupakan rumah dinas Bupati Kepulauan Sula, Vivian Adeningsimus. Tanpa menghiraukan protokol kesehatan COVID-19, puluhan orang yang berjoget diduga pasukan pengibar bendera beserta pegawai di lingkup pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula. Pihak yang mengecam meminta Menteri Dalam Negeri turun tangan untuk mengevaluasi kasus video viral ini. Dan pemirsa, bagaimana perkembangan kasus video viral tersebut? Sudah terhubung dengan kontributor Ternate Ismail Saengaji dari Mapolda Maluku Utara. Ismail, sejauh ini apakah ada laporan terkait pelanggaran prokes ini?
Ya, baik Nisa dan pemirsa, terima kasih. Dapat saya sampaikan bahwa sejauh ini informasi yang kami peroleh dari Polres Kepulauan Sula bahwa belum ada yang berani melapor tentang kejadian aksi joget-joget yang sempat viral di kediaman Bupati Kepulauan Sula. Dan sampai sekarang kami pun belum bisa menghubungi apakah untuk meminta keterangan dari pihak kepolisian maupun pemerintah daerah setempat. Bisa. Baik Ismail, sejauh ini apakah dari pihak Bupati sendiri sudah memberikan klarifikasi ataupun tanggapan? Ya, untuk Bupati Kepulauan Sula Adeningsi Mus belum memberikan konfirmasi resmi ya kepada kami. Namun sejak kemarin kami sudah melakukan upaya untuk menghubungi Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sula. Namun dia bersedia, memang dia bersedia memberikan keterangan, namun hingga hari ini kami menghubunginya dari kemarin, namun hingga hari ini belum dapat memberikan keterangan. Entah apa alasannya, namun kami sendiri belum menerima klarifikasi dari ke BPBD maupun pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Baik Ismail, dikatakan kami sudah menelpon dari Kapolres yang masih katanya menunggu penyidikan dari Mapolda Maluku Utara. Sejauh ini penyidikan di Mapolda Maluku Utara seperti apa? Ya, memang benar bahwa AKBP Heri Purwanto mengatakan bahwa akan menyelidiki kasus yang diduga melanggar protokol kesehatan ini. Namun untuk dari tim Polda sendiri yang turun untuk melakukan penyelidikan kasus ini, kami belum mengetahui apakah tim itu sudah diterjunkan ataukah belum. Nah, untuk selanjutnya mungkin kami akan konfirmasi lebih lanjut lagi kepada Kabid Humas Polda Maluku Utara. Baik. Nantinya. Ismail, sejauh ini untuk Kepulauan Sula sendiri, zona apa atau level berapa? Untuk Maluku Utara pada umumnya semuanya berada di zona kuning. Bisa. Baik, untuk Kepulauan Sula sendiri? Untuk Kepulauan Sula sendiri kami belum memperoleh data tersebut dari BPBD Provinsi Maluku Utara maupun BPBD Kabupaten Kepulauan Sula. Baik, terima kasih Ismail Sangaji, kontributor iNews melaporkan langsung dari Mapolda Maluku Utara, dan sampai saat ini kami masih menunggu pernyataan dan juga klarifikasi dari Bupati Kepulauan Sula. Pemirsa, seorang pria nekat masuk ke rumah tetangganya untuk mencuri dan memperkosa. Pelaku beraksi hanya menggunakan kolor hijau. Hah? Siapa nih kak? Kakak kenal sama dia? Pria ini tak berkutik saat warga menyergapnya karena diduga hendak mencuri dan memperkosa tetangganya sendiri. Peristiwa terjadi di Jalan Perwira 2, Medan, Sumatera Utara. Pelaku masuk ke rumah korban lewat atap rumah. Saat beraksi, korban mengendusnya dan langsung berteriak. Anak korban mencoba menangkap, namun pelaku melawan menggunakan 3 balok kayu. Niat sebenarnya pelaku adalah untuk mencuri. Namun dalam penangkapan oleh massa, dia berpakaian dengan celana kolor hijau. Dari data polisi, pelaku baru keluar penjara. Kini ia harus kembali masuk sel dengan barang bukti 3 balok kayu dan seutas tali. Pemirsa, seperti apa kronologis terkait dengan pria yang masuk ke rumah tetangganya untuk mencuri, kemudian memperkosa dan hanya menggunakan pakaian dalam berwarna hijau. Sudah terhubung bersama kami warga Perwira 2, Bapak Supriyadi. Selamat malam Pak Supriyadi. Selamat malam Bu Citra. Pak Supriyadi, ini sebenarnya seperti apa kronologisnya Pak kejadian ini? Memang bermaksud untuk mencuri? Di sini ada dua kemungkinan Bu ya. Pertama, dia masuk dari kamar mandi, dari atap kamar mandi, buka celana panjang di dalam kamar mandi. Setelah itu karena si korban terbangun, itulah penuturan korban pada saya bukan. Korban terbangun, ditengok dia, kenapa mati lampu? Ya, keluarlah korban tadi ke depan untuk menghidupkan ketut lampu tadi Bu. Ya udah dihidupkan, dia masuk ke dalam lagi.
Ditengok, begitu masuk ke ruang dapur, ada orang pakai kaos dengan kolor hijau aja, Bu. Kemudian terjadilah situ perkelahian. Dia mau menyelamatkan diri, dibilang dia mau diperkosa katanya. Kata korban itu dia mau diperkosa setelah kami tanya. Jadi tersangka melarikan diri dan dikejar warga. Iya. Tapi perkosaan itu tidak sempat terjadi ya Pak Supriyadi ya? Tidak, ya Bu, benar Bu, tidak sempat terjadi. Baik, Pak Supriyadi, pelaku ini warga Perwira 2 juga? Pelaku warga Perwira 2 yang baru tinggal selama kurang lebih 6 bulan. Tetangga dekat Bu, tetangga dekat. Tetangga sampai rumah ya. Kabarnya tersangka ini residivis, Pak? Ya, karena dia masih baru di sini, Bu. Kami belum tahu kabar seperti itu. Tapi menurut kabar ya, seperti itu katanya. Selama 6 bulan hidup bertetangga dengan pelaku di Perwira 2, seperti apa perilaku hariannya? Apa memang profesinya sebagai perampok, Pak? Ya, kami jarang jumpa Bu dengan tersangka. Kami jarang jumpa karena dia kalau di rumah ya udah di rumah aja, nggak pernah keluar. Habis itu pergi aja ke bekas tempat tinggal yang lama. Dan dia tidak ada kegiatan apapun, alias tidak bekerja. Baik, pelaku ini tinggal bersama siapa, Pak? Pelaku tinggal bersama orang tuanya yang sudah tua. Baik, tadi Bapak mengatakan bahwa pelaku ini menggunakan pakaian dalam berwarna hijau. Apakah sempat ada informasi mistis terkait dengan kolor hijau dan lain sebagainya, Pak Supriyadi, di perumahan Bapak? Ada itu. Ketepatan saya rasa ya udah buka celana itu, ya ketepatan dia itu hanya pakai kolor hijau, Bu. Kolor yang berwarna hijau. Jadi begitu dikejar warga, dia nggak sempat pakai celana panjangnya lagi, dia lari aja ke depan. Kalau ada hubungan dengan mistik itu saya rasa nggak begitu. Baik, Pak Supriyadi, ini berarti pelaku ditemukan oleh pemilik rumah atau korban ini ketika berada di kamar mandi ya Pak ya? Ketika berada di ruang dapur. Itu kondisinya di ruang dapur, ia hanya mengenakan pakaian dalam? Karena melepas celana panjangnya di kamar mandi seperti itu Pak? Iya Bu, benar. Baik, saat diinterogasi dari polisi, apakah Bapak sebagai warga setempat sudah mengetahui motif pelaku ini apa? Sampai sekarang Bu belum tahu Bu, karena si korban belum bisa diinterogasi oleh polisi Bu. Baik, kabarnya ini pelaku menangis ya Pak saat tertangkap ya Pak? Iya Bu, cengeng Bu. Baik. Terima kasih Pak Supriyadi, warga Perwira 2 telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, usai jeda sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta melakukan manuver untuk interpelasi Gubernur Anies yang tetap ngotot selenggarakan balapan Formula E. Kami akan membahasnya secara komprehensif usai jeda berikut.